밤 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going going은 언제나 너에게 going Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arelia Yopitasari dengan NPM 2340602103. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang langkah-langkah analisis cerpen. Pengertian cerpen. Cerpen adalah singkatan dari cerita pendek. Merupakan salah satu bentuk karya sastra prosa fiksi yang memiliki ciri khas cerita atau narasi fiktif yang pendek, singkat, padat, dan intensif. Cerpen biasanya mengandung interpretasi pengarang tentang konsepnya, mengenai kehidupan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Cerpen juga memiliki tokoh utama atau pelaku cerita, serta menggunakan bahasa yang bersifat suksetif dan mampu menarik perhatian pembaca. Yang berikutnya itu ada struktur cerpen. Struktur cerpen dibagi menjadi 6. Yang pertama, abstrak. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, komplikasi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, resolusi. Yang keenam, koda. Saya akan menjelaskan dari 6 bagian tersebut. Jadi, abstrak merupakan pemaparan gambaran awal dari cerita yang dikisahkan. Pada cerpen, abstrak biasanya digunakan sebagai pelengkap cerita. Maka dari itu, abstrak bersifat opsional atau bisa jadi tidak ada pada cerpen tersebut. Yang kedua, orientasi. Pada orientasi, cerpen biasanya menjelaskan tentang latar cerita seperti waktu, suasana, tempat, atau lokasi yang digunakan dalam penggambaran cerita cerpen. Dan yang ketiga itu ada komplikasi. Komplikasi menjelaskan tentang struktur yang berkaitan dengan pemaparan awal suatu masalah yang dihadapi oleh tokoh. Watak dari tokoh juga dijelaskan pada bagian ini. Selain itu, pada komplikasi juga menjelaskan urutan kejadian yang berhubungan dengan sebab akibat. Yang keempat itu ada evaluasi. Pada bagian evaluasi, ini terjadi konflik, masalah yang semakin memuncak. Konflik mulai menuju bagian klimaks dan mendapatkan penyelesaian atas masalah yang terjadi. Yang kelima ada resolusi. Resolusi merupakan bagian akhir permasalahan yang terjadi pada cerpen. Pada bagian ini terdapat penjelasan dari pengarang mengenai solusi permasalahan yang dialami tokoh. Dan yang terakhir ada koda. Jadi, koda merupakan nilai atau pesan moral yang terdapat pada sebuah cerpen yang disampaikan oleh penulis. Kepada para pembaca, pesan moral disampaikan sesuai dengan jenis cerpennya. Jadi, setelah struktur cerpen, kita akan membahas tentang fungsi cerpen. Fungsi cerpen itu ada 4. Yang pertama, fungsi estetis, fungsi didaktif, fungsi moralitas, fungsi religiusitas. Saya akan menjelaskan satu-satu dari fungsi-fungsi tersebut. Jadi, fungsi estetis yaitu sebagai nilai estetika atau kaidah atau keindahan yang ada pada cerpen sehingga memberikan kepuasan kepada pembaca. Sedangkan fungsi didaktif yaitu sebagai pemberi pelajaran atau pendidikan yang akan bermanfaat bagi para pembacanya. Fungsi moralitas yaitu sebagai nilai moral berdasarkan isi cerita untuk mengetahui baik buruk yang disampaikan penulis kepada pembacanya. Dan terakhir, fungsi religiusitas yaitu sebagai pemberi pelajaran yang religius yang nantinya bisa dijadikan sebagai contoh baik oleh pembaca. Di sini kita akan masuk ke ciri-ciri cerpen dan jenisnya. Cerpen adalah karya sastra prosa fiksi yang memiliki ciri khas cerita pendek, fiktif, singkat, dan intensif. Dengan panjang tidak lebih dari 10.000 kata. Cerpen biasanya selesai dibaca dalam satu kali duduk. Memiliki alur cerita tunggal, karakter tokoh sederhana, dan seringkali menyampaikan pesan moral di bagian akhir. Jenis-jenis cerpen meliputi cerpen pendek kurang dari 10.000 kata, cerpen sedang 700 sampai 1.000 kata, detail dalam penokohan, dan cerpen panjang lebih dari 1.000 kata dengan penuturan santai dan detail. Baik, di sini unsur-unsur cerpen.
Unsur cerpen, unsur intrinsik dalam cerpen mencakup tema, alur, setting, tokoh, watak, sudut pandang, dan amanat yang merupakan elemen-elemen penting dalam membangun cerita. Sementara itu, untuk ekstrinsik meliputi latar belakang pengarang, latar belakang masyarakat, biografi pengarang, aliran sastra, dan kondisi psikologis yang memberikan dan pengaruh luar dalam pembentuk cerita. Baik, sekarang masuk ke kaidah pembahasan cerpen. Jadi, kaidah pembahasan dalam cerpen meliputi pemilihan gaya bahasa dan diksi yang digunakan oleh penulis. Pada cerpen, penulis sering menggunakan deskripsi fisik tokoh secara kuat untuk menggambarkan suasana cerita dengan tepat. Selain itu, cerpen juga cenderung menggunakan frasa yang singkat dan padat untuk memperkuat kesan cerita. Kaidah kebahasaan ini membantu menciptakan nuansa dan atmosfer yang sesuai dengan alur dan tema cerita. Di sini terakhir adalah kesimpulannya. Kesimpulannya dari pembahasan tentang cerpen dapat disimpulkan bahwa cerpen merupakan genre sastra prosa fiksi yang pendek namun padat, mengandung tema-tema kehidupan manusia dan memiliki unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik yang penting dalam pembentukan cerita. Kaidah kebahasaan dalam cerpen juga memegang peranan penting dalam menciptakan nuansa dan atmosfer cerita yang sesuai. Dengan pemahaman yang baik tentang unsur-unsur dan kaidah kebahasaan cerpen, pembaca dapat lebih menikmati dan memahami cerita pendek tersebut. Baik, itulah video singkat saya menjelaskan tentang langkah-langkah analisis cerpen. Bila ada kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.